Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan kita lanjutkan masih berkenaan terkait dengan nazir. Terkait dengan nazir, di sini beliau menyebutkan wan nazaru lil mauqufi alaihi. Ini pembahasannya terjadi atau muncul pada saat idza atlaqa, ketika si wakif atau orang yang berwakaf itu dia menyebutkan secara mutlak walam yashtarit. فالنظر يكون للموقوف عليه هذا إذا وقف على معين فإن وقف على جهة أو على ما لا يملك فالنظر للحاكم أي للقاضي. Sehingga kalau si wakif posisinya ya, ini wakif wakifnya itu menyebutkan secara mutlak terkait dengan nazir. Maka siapa yang akan menjadi nazir? Ini nanti tergantung mauquf alaihnya. Jadi kalau sifatnya mutlak seperti ini, yang kita akan rujuk atau kita cek adalah siapa mauquf alaihi, penerima dari manfaat wakafnya. Kalau mauquf alaihnya itu bentuknya adalah muayyan, ditunjuk ke orang ini, orang itu, atau tadi kepada jihah, pihak yang sifatnya lebih umum, maka ini nanti yang menjadi nazir itu adalah hakim ataupun pengadilan. Sedangkan kalau muayyan, orang ini yang akan secara otomatis menjadi nazir. Ini petanya kalau ditanya terkait dengan siapa yang akan menjadi nazir atas objek wakaf tersebut. Fal'an idza waqafa ala muayyan wa lam yashtarit naziran fan nazar lil mauqufi alaihi li'annahu huwal mustahiq. Jadi kalau misalkan wakaf itu ala muayyan dan dia tidak memberikan syarat siapa yang akan menjadi nazir, berarti yang akan otomatis menjadi nazirnya adalah al-mauquf alaihi. Apa pertimbangannya? Kenapa dia yang menjadi mauquf alaihnya? Karena dia mustahiqnya. Dia yang berhak atas manfaat wakaf. Wa idza kana al-mauqufu alaihim adadan. Yang sekarang jadi poin kalau jumlah orangnya adad, tidak hanya tunggal. Sara likullin nadharun biqadri nasibihi. Maka orang-orang tadi itu dia punya porsi untuk menjadi nazir berdasarkan nasib ataupun kadar yang dia punya. Li'anna kulla wahidin minhum mustahiq. Karena setiap mereka itu adalah orang yang berstatus sebagai pemilik hak dan mereka mustahiq
Wa makna biqadri nasibihi, apa yang dimaksud sesuai dengan porsi mereka. Annahu law amkana, yaitu maksudnya kalau memungkinkan. Nah, untuk apa? Ditajzi, di split, dibagi wakaf tadi misalkan menjadi 6, otomatis ila sitati ajza, terbagi menjadi 6, wa kullu wahid, maka setiap mereka itu akan menjadi yanzur ala sudus fala ba's. Ini berarti catatannya tadi, kenapa kok muayyan itu dia otomatis menjadi nazir? Karena yang muayyan ini dia yang berhak secara spesifik. Nah, tinggal nanti apakah muayyannya kalau di sini itu tadi tunggal satu orang, atau muayyannya lebih dari satu. Ada beberapa. Nah, ini yang tadi kita bisa lihat. Berikutnya, wa hal yasihu an yuqif ala muayyan wa yashtaritun nadhir min hadhil muayyan? Na'am yasih. Sekarang muncul pertanyaan, apakah sah atau dibolehkan kalau sekiranya ada yang berwakaf dan ditujukan kepada muayyan, namun dia pasang syarat, nanti yang menjadi nazir adalah salah satu dari mereka. Jawabannya sah dan diperbolehkan. Wa idza waqafa ala muayyanin bil wasfi mislu an yaqula. Nah, sekarang bagaimana jika dia menguncinya berdasarkan al-was, kriteria. Contoh dia katakan hadza waqfun ala imam al-masjid. Berarti di situ diikat dengan profesi, misalkan saya wakafkan ini untuk imam masjid. Atau ala muazzin al-masjid, atau untuk muazzinnya masjid. Au ala al-mudarris fi hadhihi al-maktabah, atau dia tunjuk untuk pengajar di tempat ini, di sekolah ini. Fahal an-nadhar lahu aw lil qadhi. Kalau misalkan kasus yang seperti tadi, siapa yang akan kita kasih wewenang menjadi nazir? Apakah itu orangnya yang menjadi mauquf alai, an-nadhar lahu, atau lil qadhi, dikembalikan kepada putusan pengadilan? Hadza fihi jihatan, jihah khassah wa jihah ammah. Di sini kalau diperhatikan, kata beliau, ada dua sisi irisan. Yang pertama adalah yang sifatnya khusus karena ditunjuk imam yang di tempat ini. Tapi ada juga yang sifatnya umum karena bisa jadi imam di tempat itu berubah orangnya dan seterusnya. Fabin nadhar ila anna imam al-masjid la ya'ni fulan ibn fulan. Sehingga di sini kalau kita yang disoroti adalah imam masjidnya. Berarti kan itu lebih umum ya dibanding untuk fulan bin fulan. Karena imam masjid itu lebih umum dari sekedar dibilang fulan bin fulan. Bal ya'ni, akan tetapi yang dimaksud kalau dibilang imam masjid adalah kullu man kana imaman fil masjid. Famin hadhihi nahiyah yakunu amman wan nadhar fihi lil hakim. Nah, karena tadi dia sebut adalah imamnya masjid, berarti ini sifatnya jadi umum. Wan nadhar fihi lil hakim, otomatis siapa nanti yang akan menjadi nazirnya? Jawabannya adalah hakim. Wa min nahya anal imam wahid. Nah, tapi dari sudut pandang atau dari sisi imam kan cuma satu. Yakunu hadza min babil waqfi ala muayyanin fayakunu nadharu lil imam wahda. Maka berarti karena imamnya satu, ya berarti muayyan dong. Di situ bisa terjadi dua interpretasi semacam tadi. Fal khulasah awalan, maka apa ringkasannya? Yang pertama, idza kana al waqfu ala jihatin ammatin, jika wakafnya tadi itu ditujukan untuk
pihak-pihak yang umum, misal al-masakin wal a'immah, seperti ditujukan ini saya wakaf khusus untuk orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu kan ada banyak ya, tidak satu orang dan tidak pihak tertentu, tapi sifatnya ya kamu orang miskin nggak? Iya, ya sudah disebut miskin. Atau al-a'immah, para imam, muazzinin, para muazzin, tullabul ilm, para penuntut ilmu. Fahaula idza lam yashtaritil waqifu nadhiran fan-nadharu lil hakim. Kalau penerima manfaat wakafnya tadi adalah orang-orang ini semua, dan posisi wakif itu tidak menyebutkan atau tidak menegaskan, tidak mensyaratkan siapa yang menjadi nazir, berarti fan-nadharu lil hakim, dibalikkan kepada hakim. Li'annahu la yumkinu an na'tiya bi kulli man kana faqiran. Karena kita enggak mungkin tuh mendatangi ya siapapun yang statusnya fakir, au talibul ilm, atau dia penuntut ilmu, lalu kemudian kita bilang undur fi hadhil waqfi, ya kamu tolong kelola objek wakaf ini, fahada muta'adzir. Itu jelas tidak memungkinkan untuk dilakukan. Wa kadzalika, jadi kesimpulan tadi ya, kalau di sini ini jihah yang sifatnya umum. Apa contohnya? Di sini beliau menyebutkan karena tidak tunggal, karena bukan orang per orang. Imam masjid. Kemudian muazzin. Lalu orang miskin. 4, misalnya penuntut ilmu. Dan ini banyak ya, ini hanya sampel ataupun contoh. Apa alasannya? Kenapa dikembalikan atau hakim yang menjadi nazir? Karena alasannya tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Untuk didatangi dan ditemui satu persatu. Gak bisa. Orangnya banyak. Yang jadi imam masjid kan bukan satu. Yang jadi muazzin ada di mana-mana. Yang jadi orang miskin ada, yang jadi penuntut ilmu. Dan ini bisa diteruskan sampai bawah. Itu alasan kenapa tidak mungkin. Jadi biar hakim nanti akan menetapkan atau memutuskan kira-kira siapa yang akan menjadi pengelola. Dan ingat ya, nazir itu posisinya sebagai pengelola. Nah, berikutnya wa kadzalika law kana al-waqfu ala ma la yamliku kal waqfi 'ala al-masajidi fa hadza an-nadharu fihi aidan lil hakim. Demikian juga kondisinya kalau wakaf itu ditujukan kepada sesuatu yang tidak bisa memiliki, ma la yamlik. Seperti apa? Kal waqfi 'alal masajid, dia wakaf ditujukan untuk masjid. Fahadzan nazar fihi, dan siapa yang akan menjadi nazirnya dalam objek semacam ini itu diputuskan oleh pengadilan ketika wakif tidak ada pesan siapa yang akan menjadi nazirnya. Makanya di sini ditegaskan malam yu'ayyin al-waqifu naziran khassan, selama si nazir belum mentakyin atau menetapkan siapa yang menjadi nazir. Kemudian yang kedua, idza kana al-waqfu ala muayyanin bi syakhsi mislil aulad. Yang kedua, itu kesimpulannya ya. Ini kalau yang kesimpulan pertama tadi ala jiha amma, sifatnya umum. Yang kedua itu wakafnya itu kepada muayyan, pihak khusus tertentu, tapi bisyaksi misal al-aulad. Berarti ini ayah ya, misalkan ayah wakaf
untuk anak-anak, au Zaid, au Amr, au masbah dzalik. Atau nama orang misalkan ini untuk si Amr ya, ini untuk si Zaid ya. Jadi tujuannya ke sana. Fanadharu huna lil mauqufi alaihim. Berarti yang mengurus itu adalah al mauquf alaihi. Wala ahad yu'ariduhum illa idza kharaju an muqtada al amanah. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kecuali mereka kharaju, sudah melanggar prinsip amanah. Falil hakim an-nadharu al-am. Maka nanti bisa tuh hakim punya keterlibatan atau pengadilan gara-gara apa? Sudah ada pelanggaran atas konsep amanah terhadap objek wakaf. Lalu yang ketiga, salisan. Idza kana al-waqfu ala muayyanin bil wasfi wa laysa mahsuran misal imam wal muazzin wal mudarris wa ma asbaha dzalik. Jadi ketika dia tunjuk gitu ya ke pihak tertentu, cuman itu bukan namanya, bukan personnya, tapi kriteria yang ada pada pihak itu. Otomatis di sini laisa mahsuron, tidak menjadi pembatas untuk yang lain. Kenapa? Misal dia contohkan ini untuk imam. Imam ini kan mungkin dia tidak perorangan. Ada banyak yang statusnya imam. Ada muazzin, ada mudarris, pengajar, wa asbah dzalik. Fahada yatajazabahu syai'an al-khusus wal umum. Ini yang tadi kita singgung. Di situ ada sisi khususnya, ada sisi umumnya. Fabin nadhari ila annal imama wahidun yakunun nadharu lahu. Kalau kita melihat dari konteks ataupun sudut pandang, lah imam itu kan satu orang. Ya berarti kalau begitu yang jadi nazir seperti khusus, yaitu jawabannya adalah si imam itu sendiri. Wa bin nadhari ila annahu yushbihu an yakuna jiha, tapi dia dari sisi yang lain itu sepertinya untuk pihak yang umum. Wa anna hadzal imam qad yatasarrafu bima fihi hadzu nafsi biqat in nadhari an imam ya'ti ba'dahu. Nah, di sini dikatakan ada peluang dia ketika melakukan tindakan atau transaksi itu hanya mementingkan urusan dirinya dan mengabaikan kepentingan imam ya tiba dahu. Fahuna yughallab alaihi janib al-umum wa yakunu nadharu lil hakim. Nah, pada kondisi yang ini tetap katanya yang dimenangkan atau yang diprioritaskan adalah itu ke arah yang umum. Dalam artian nanti diputuskan oleh pengadilan siapa yang menjadi pengelola. Au man ya'ti min qibal ad-daulah ka wizaratil awqaf wa lihada naqul law ta'arada ra'yul imam wa ra'yul mas'ulin anil awqaf fahal na'khudh bi ra'yil imam au na'khudh bi ra'yi al mas'ulin. Nah, di sini bisa jadi muncul perbedaan pendapat. Berarti di sini kalau kita lihat mauquf alaih ya, penerima manfaat mauquf alaihi. Ada yang dia itu kita sepakati 100% itu ke pihak yang sifatnya khusus, ke orang ini, ke orang itu. Ada yang kita sepakati 100% itu ditujukan untuk umum, untuk masjid, fakir miskin. Tapi ada yang dia itu antara umum dan khusus, di tengah-tengah dia di sini. Nah, kalau posisinya seperti itu, kemana kita tarik? Apakah dia ditarik ke arah kiri, ke arah khusus, atau dia kita tarik ke arah kanan, yang umum? Jawabannya, untuk yang di tengah-tengah ini,
kita akan tarik dan kita akan dekatkan dia ke arah yang umum. Contohnya tadi ditujukan untuk imam masjid, ditujukan ke siapa-siapa, itu dibawa cenderungannya ke umum. Kalau dia ke umum, otomatis yang menetapkan ya itu adalah hakim. Hakim akan menetapkan siapa nazirnya. Gitu. Jadi nazirnya siapa? Ini kalau kita bicara umum dan khusus. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat antara si imamnya dengan pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas wakaf. Di sini dikatakan yajibu alayan farid ahaduhuma birra'i bal la budda an yanzura lil maslahah. Maka keywordnya di sini adalah maslahat. Kalau kita bicara objek wakaf, mana maslahat yang terbaik dan terbesar untuk wakif? Walakin laisa lil jihah al-mas'ula al-i'tirad ala hadzal imam illa idza kharaja an muqtada al-amanah wa lin nadhir ala al-waqfi ujrah. Nah, muncul lagi pertanyaan, apakah nazir itu berhak untuk minta digaji? Berarti di sini kalau kita pegang prinsip ya, prinsip dalam hal tata kelola wakaf. Ada perbedaan pendapat dan yang lain. Kata kuncinya tadi adalah maslahat. Mana maslahatnya yang paling besar dan paling menguntungkan untuk wakif? Jadi kita memutuskannya, ini mana nih yang besar maslahatnya buat si wakif. Oke, sekarang kalau bicara tata kelola nazir, pertanyaannya, boleh nggak dia minta gaji? Dia bilang, tolong dong saya digaji, saya maunya digaji. Kalau saya nggak digaji, kata dia, saya nggak mau kelola, saya nggak mau bekerja. Al-jawabu in syaratoha al-waqif fa na'am wa in lam yashtaridha falahu ujratul misli wa yuqaddiruha al-hakim wa in tabarra'a fa jazahullahu khairan faqad a'ana ala khairin. Ini jawabannya ada beberapa perincian. Kalau nanti si wakif mempersyaratkan syaratuhal wakif, iya bisa ada. Wa in lam yasyarid, yang jadi masalah kalau wakifnya tidak mempersyaratkan ada upah. Berapa angkanya? Berarti di sini kalau kita lihat dia minta gaji, pilihannya dua. Yang pertama, jawabannya iya, dia minta gaji. Yang kedua, dia bilang tidak, saya tidak mau. Otomatis insya Allah dia akan dapat pahala. Karena dia membantu ya. Nah, yang minta gaji, ini kalau bicara besaran, berapa besarannya, berapa angkanya, nanti tergantung. Apakah ada MOU, kesepakatan dengan yang wakif tadi, atau dia pakai tidak ada kesepakatan? Ya, kita ikut harga pasar. Berapa harga pasarnya? Per hari misalkan. Per hari 100.000 kali 3 juta, ya kan, kalau itu pasarnya. Ya tergantung. Nah, ini kalau memang tidak ada kesepakatan untuk berapa besarannya, butuh harga pasar. Ya simpelnya tinggal dicek aja UMR atau UMK setempat.
Wa in waqafa ala waladihi au waladi ghairihi summa alal masakini fahuwa liwaladihi az-zukuri wal inasi bisawiyah. Nah sekarang kalau dia melakukan wakaf dan siapa yang dia tuju, wa in waqafa ala waladihi untuk anak-anaknya yang laki, dan kemudian di situ au waladi ghairihi atau anaknya orang lain misalnya. Summa kemudian alal masakin ditujukan untuk fakir miskin, maka secara status wakaf itu milik siapa? Fahuwa liwaladihi, itu untuk anaknya. Az-zukur wal inas bisawiyah, mereka bagi rata kalau memang tidak ada ketentuan pemisahan atau yang membedakan. Amma dzukuru fawadihun anna ismal walad yutlaq alaihim wa amal inas fayutlaq alaihim aidan ismul walad wa dalilu dzalik qauluhu ta'ala. Nah, tadi kalau yang laki-laki kita tidak memperkarakan karena di situ bahasanya wa in waqafa ala waladihi. Walad ya berarti kan mutlaknya itu adalah laki-laki. Bagaimana yang perempuan sekarang? Di mana dia muncul? Jawabannya ketika disebutkan secara mutlak tidak membedakan laki atau perempuan, maka perempuan itu sudah tercakup dalam kata walad. Apa dasarnya? Allah menyebutkan di An-Nisa ayat 11, yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain. Coba perhatikan, di dalam ayat itu disebutkan yusikumullah fi auladikum, aulad lizakar mislu hazil unsayain fa ja'alal unsa minal aulad. Berarti kan yang unsa di sini disebutkan bagian daripada anak-anak. Fa idza qala hadza waqfun ala waladi walahu zukur wa inas sara al-waqfu baina zukuri wal inasi bisawiyah. Jadi kalau dia punya beberapa anak ini, ada yang laki, ada yang perempuan, terus dia bilang ini wakaf untuk anak saya, maka seperti apa teknisnya? Jawabannya, objek wakaf itu menjadi miliknya laki-laki dan perempuan bisawiyah, sama rata. Fa idza qala al-walad lil unsa anti lasti biwalad bal bint. Nah, kalau misalkan yang laki bilang tuh, kamu kan perempuan dan laisat biwalad. Ya anak perempuan, tidak bisa kita sebut anak laki katanya. Wal walad ana fa naqul lahu madlulu walad fil lughatil arabiyyah yashmul az-zakar wal unsa. Maka ini yang harus dipahami di dalam konteks, di dalam kebiasaan berbahasa yang biasa dipakai oleh orang Arab. Orang Arab ketika menyebut walad itu ini mencakup az-zakar wal unsa. Atau kalau misalkan kita ya di Jogja misalkan atau di daerah lain ditanya putranya berapa gitu. Ya, putranya berapa atau ditanya putrinya berapa. Jadi kalau bicara putra itu anak kan ya. Anaknya berapa? Itu berarti mencakup laki atau perempuan. Jadi harus dijelasin. Fayakunu dzukur wal inas ala haddin sawa, sehingga di sini laki dan perempuan sama dalam hal menerima manfaat wakaf. Fa inin qarada auladuhu bi an matu walam yakhlifu ahadan fa liman yakunu al waqf. Nah, ini sekarang menarik. Bagaimana jika ya ada anak-anak tadi yang meninggal terus tidak ada yang menggantikan. Berarti gimana tuh? Wakafnya tadi ke siapa diberikan atau di mana diteruskan? Yaqulul muallif summa ala al-masakin. Nah, tadi penulis mengatakan summa alal masakin. Kemudian kepada siapa? Kepada orang miskin. Berarti nanti ini akan diberikan yakunu al-waqfu lil masakin, ke fakir miskin. Li'anal walad in qarada
walam yabqalahu nasal. Ini kalau memang habis anaknya putus. Jadi tidak ada yang dari jalur anak lagi. Wa idza intaqala lil masakin yakunu nadharu lil hakim. Nah, yang perlu diingat ketika dia berpindah dari penerima manfaat secara khusus menjadi penerima manfaat yang sifatnya umum, berarti an-nadhir siapa? Jawabannya pengadilan. Tergantung pengadilan memutuskan apa, siapa yang akan mengelola. Idza lam yu'ayyin al-waqif nadhiran. Selalu ini diulang ketika si wakif tidak mentakyin, tidak menetapkan dan memutuskan siapa sebenarnya nadhirnya. Wa qawluhu au walad ghairihi fa idza waqafa ala walad fulan fahuwa li auladihi albanin wal banat bisawiyah. Termasuk kalau misalkan ya wakaf, terus dia bilang wakaf ini nanti manfaatnya untuk anak-anaknya fulan. Jadi bukan untuk anak-anak dia, tapi untuk anak-anaknya fulan sana kasih. Ini kalau si fulan tadi anaknya ada laki ada perempuan, ya mereka berbagi bisawiyah, sama. Fa'idan qaradu fa'alal masakin. Kalau sudah habis ya kemana dia? Ke fakir miskin. Walau qala waqaftu ala waladi summal masajid fayakunu al-waqfu li waladihi fa'inin qaradu falil masajid. Berarti tadi gini, kalau misalkan ya penerima manfaat wakaf mauquf alaihi. Tadi misalkan saya tujukan ke anak. Baik itu anak pribadi ataupun anak kandung ataupun anak bawaan. Sudah. Nah, yang pribadi tadi kan bisa dia takyin tuh. Atau tadi anak itu anaknya orang lain gitulah. Berarti kalau yang pribadi ya anak saya, anak kandung, anak siapapun, anak orang lain ya berarti tolong manfaat wakaf dan yang lain kasih ke sana. Kalau misalkan ini habis, tidak ada lagi ke bawah. Yang ini habis, tidak ada lagi ke bawah. Berarti siapa yang akan kita tunjuk jadi mauquf alaih? Jawabannya adalah tadi beliau summa fuqara atau summa masakin. Kemudian ini kembali ke fuqara ataupun orang miskin. Karena summa. Jadi catatannya kalau anak dia yang kandung habis ke bawah habis, lalu orang lain juga anaknya orang lain tadi habis ke fakir miskin. Atau bisa juga tadi ini diberikan ke masjid. Nah cuman kalau ini tadi sifatnya ta'yin, kalau yang ini orang miskin atau masjid, ini kan jihah ammah. Kalau jihah ammah berlaku kaidah kita yang tadi. Siapa yang menetapkan nazir? Jawabannya hakim. Dia memutuskan siapa jadi nazirnya. Itu menetapkannya nanti pengadilan. Walau qala waqaftu ala waladi sumal masajid fayakunul waqfu li waladi wa in qaradu falil masajid. Summa waladi banihi duna banatihi. Nah, sekarang kita lihat lagi walad banih. Anaknya anak laki. Tapi tidak yang perempuan. Summa walad bani qala al-mu'allif summa. Ingat kata-kata summa ini dia setelah gitu ya. Yang menerima-nerima tadi tidak ada. Walad bin bani qala al-mu'allif summa idzan law qala waqaftu ala waladi fayastahiquhu al-aulad batnan ba'da batnin. Maka kalau tadi ya kalau kita lihat aturan mainnya atau kaidahnya, saya wakaf untuk anak-anak saya, maka di sini wakafnya untuk anak-anak dan berhak anak-anak dia batin dan
batnan ba'da batnin, untuk dilanjutkan atau diteruskan oleh generasi setelahnya. Lakin al-mu'allif qala summa waladi bani fahuwa tartib ma'a anna lafza mujmal laisa fihi tartib wala jama'. Fanaqulu al-aslu at-tartib wal qa'idah al-ma'rufa anna man istahaqqa bi wasfin fa innahu yuqaddim man kana aqwa fi hadza al-wasfi wa ma'lumun anna al-wilada binisbah lil aulad aqwa wasfan fil aulad min auladil banin. Jadi ini secara skala prioritas. Jadi ini menunjukkan adanya tartib, adanya urutan. Walaupun kalau dilihat redaksi kan sifatnya umum gitu ya. Laisa fi tartib, seolah tidak ada tartib dan tidak ada jama'. Tapi secara kaidah dikatakan manistahaqqa, siapapun yang berhak untuk mendapatkan berdasarkan kriteria tadi, maka dia akan mendahulukan orang yang aqwa, orang yang lebih kuat fi hadzal wasfi, di dalam kelompoknya mereka di dalam kriteria itu. Wa ma'lumun anal wilada bin nisbah, dan itu sudah menjadi rahasia kita bersama, yang namanya kelahiran al-wilada itu kalau dari sisi anak tentu yang paling kuat aqwa wasfan fil aulad min auladil banin. Yang anak kandung itu jelas lebih kuat daripada anaknya anak kandung. Berarti anak dibanding cucu, menang anak daripada cucu. Wa alaihi fanaqulu idza qala waqafa ala auladi fahuwa li auladihi summa idan qaradu al aulad kulluhum yakunu li auladi banihi. Kayaknya kalau dia bilang ini wakaf untuk anak saya, ya sudah, berarti itu untuk anak-anak dia. Summa idan qarada al aulad kulluhum, tapi kalau sudah habis, ninggal semua, nggak ada keturunan, nggak ada cucunya, itu untuk siapa? Li auladi bani, diberikanlah kepada anaknya yang berikutnya, generasi bawahnya. Wa idza waqafa ala auladi hi wahum salasa. Kalau sekarang nih dia wakafnya kepada anak-anaknya dan jumlah mereka 3 orang, summa mata ahaduhum, lalu meninggal salah satunya dari yang lain 2 orang tadi, fala yastahiquna ma'amamihim. Di sini ditegaskan seperti waris, berarti tidak berhak ketika level atas masih ada. Jadi mirip-mirip waris. Li'anna hadza tartib batan ba'da ala batnin. Karena itu urutan. Makanya kalau kita bicara fungsi mengetahui siapa yang kuat, aqwa wasfan, itu untuk mengetahui skala prioritas. Lakin law qala man mata an waladin fa nasibuhu li waladihi fayastahiqu auladul walad alladhi mata wa yakununa mahal abihim wa yu'mal fil auladi. Nah, jadi di sini kalau misalkan ada yang bilang lauqala man mata, barang siapa yang meninggal, katanya, dan dia meninggalkan anak, walad fanasibuhu, jatahnya nanti untuk siapa? Nah, jatahnya untuk anaknya. Dan yang berhak tadi siapa? Auladul walad, anak laki dari atau anak-anaknya anak laki alladzi mata, yang meninggal itu, dan itu menjadi pengganti atas posisi ayahnya. Wa yu'mal fi auladil ladzi mata kama yu'mal fi auladi as-sulb fa yuqal huwa li auladil ibni alladzi mata adz-dzukur wal inas bisawiyah. Jadi ingat di sini laki dan perempuan sama. Berarti kan tadi anaknya 3, 1 2 3, ninggal 1 nih. Nah, dia ini punya anak, ya sudah, berarti jatah dia diberikan kepada anaknya. Anaknya akan naik. Duna banatihi, ay duna walad banat. Ini perhatikan, tidak dari anak perempuan, karena jalur dalam Islam itu dari blok laki-laki. Kalau walad banat, anaknya anak perempuan, fa inna aulada al-banati la yadkhuluna fil walad. Nah, ini coba dicatat ya, diperhatikan. Auladul banat, jadi anaknya anak laki
Maaf, anak laki dari anak perempuan, aulad banat. Itu tidak tercakup di dalamnya la yadkhuluna fil walad. Fa idza qala hadza waqfun ala auladi. Kalau misalkan orang ini bilang, saya wakaf, dah. Ini untuk anak-anak saya, misalkan 3, walahu salasa dzukur wa bint. Misalkan 3 itu ada laki ada perempuan. Nah, ternyata wa mata haula al-arba'ah. Terus 4-nya meninggal. Berarti kan tadi dia punya 3 anak laki, punya 1 anak perempuan, mata haula al-arba'ah. Lalu 4-4-nya meninggal. Jadi al-arba'ah 4-4-nya meninggal, az-zukur wal bin wa khalafu abna'an. Baik laki atau perempuan dan mereka meninggalkan anak-anak. Fa yastahiquhu, yang berhak siapa? Auladul banin. Anaknya anak laki. Amma auladul binti falaysa lahum haq wa dalilu dzalik mil Quran. Jadi coba perhatikan ya. Ini kita coba rekap lagi biar ke monitor. Di situ tadi dikatakan, saya mau wakaf, tapi ini saya tujukan untuk anak. Dan masalahnya tadi tanpa pendetail. Kalau dia tidak detail, wakaf untuk anak, maka otomatis sama rata. Ingat kata kuncinya ini wakaf ya. Terus dia sifatnya per generasi. Nah, jadi kalau misalkan anaknya siapa? Misalkan ini si bapak, si ayah. Terus dia wakaf ke anak-anaknya. Ini ya si bapak ini. Terus 3 ini meninggal. Ya, ketiganya meninggal. Yang kita punya kepentingan adalah auladul bin falaysa lahum haq. Jadi yang hanya berhak dapat itu anaknya si laki-laki. Ini kalau kita petakan, maka jadinya gitu ya. Nah, di sini biasanya ada anak tuh. Auladul bin, anaknya anak perempuan. Ini anaknya anak perempuan nih. Ini tidak jadi penerima wakaf. Ingat ya kalau konteksnya seperti yang tadi. Terus yang menjadi penerima wakaf siapa? Yang di sini. Dan ini kan dia punya anak ya. Coba kita buatkan anak-anaknya. Ini misalkan ada anaknya. Yang ini misalkan ada anaknya. Di sini ada anaknya. Nah, yang menjadi itu ahli waris yang di sini. Jadi aulad al-ibn, bukan aulad al-bint. Apa sih dasarnya? Dasarnya di sini. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian, mensyariatkan fi auladikum, pada harta-harta yang kalian pada anak-anak kalian, aulad. Lizakari mislu hazil unsayain, bahwasanya anak laki itu jatahnya 2 kalinya anak perempuan. Wa ajma'al ulama'u ala anna auladal banat la yadkhuluna fil aulad. Jadi di sini ditegaskan bahwa ulama ijma' sepakat. Auladul banat, anaknya anak perempuan itu la yadkhulun, mereka tidak dimasukkan di dalam kriteria al-aulad.
li'anna auladal banat min zawil arham walaysu min auladihi. Karena itu statusnya dia aulad banat sebagai zawil arham. Fakadzalika idza qala waqafa ala auladi wa kana lahu aulad abna wa aulad banat. Nah, kalau misalkan dia bilang, saya wakaf nih untuk anak-anak saya, dan kemudian dia punya aulad abna, anak-anak dari anak laki, dan aulad banat, anak-anak dari anak perempuan. Fa'auladul banat la yastahiquna syai'an. Kalau redaksinya seperti tadi, berarti auladul banat itu tidak berhak. Li'annahum la yadkhuluna fi fismil auladi wa hum fil Qur'an zahir. Karena mereka itu tidak masuk la yadkhulun dalam nama atau dalam cakupan aulad. Dan mereka di dalam Al-Qur'an itu zahir, jelas, tegas. Wa kadzalika huwa muqtada al-urf wal lughah. Dan hal ini dipahami secara urf, kebiasaan dan juga bahasa. Kata syair, kata seorang penyair, Banauna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna'ur rijali wal aba'in wa hatta fil aqilah masalan inda tahammul ad-diyah fa inna auladal banat la yatahammalun. Bahkan dalam urusan menanggung diat itu apa? Tebusan yang harus dibayarkan kepada keluarga korban ketika mereka menggugurkan kisos, ya. Itu yang menanggung siapa? Auladul banat itu tidak masuk, tidak ikut menanggung. Hatta fi wilayatin nikah, dalam urusan pernikahan wali, auladul banat laisa lahum wilayah wa ala hadza fanaqul auladul banat la yadkhuluna. Jadi ini anak-anaknya anak perempuan itu tidak masuk di dalam kategori wakaf alal aulad. Jadi tolong sekali kalau mau wakaf buat anak cucu itu harus diperjelas. Wa dalilu minal Qur'an wa minal lughah. Fa in qala qail alam yakulillah wa wahabna lahu ishaq wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salin. Fa dzakara Isa alaihi salatu wassalam wa Isa waladu bint. Nah, di sini ada yang mencoba menggugat gitu ya. Ada yang mencoba memperkarakan dengan mengatakan begini. Kenapa di sini kita menyebutkan wa Isa? Padahal Nabi Isa itu statusnya walad bin, anak laki dari anak perempuan. Kata Nabi SAW, anil Husain anil Hasan, inna bani hada sayyid. Fal jawabu, dan juga hadis Rasul mengatakan bahwa Hasan tadi itu dikatakan dengan ibn. Fal jawabu anil ayah anna Isa ibn Maryam alaihi massalatu wassalam ummuhu abuhu. Nah, di sini ditegaskan. Bagaimana menjawabnya? Kalau Isa ibn Maryam itu ibunya adalah ayahnya. Pengecualian. Falaysa lahu ab hatta yantasib ilaihi. Dia tidak ada ayah yang bisa dinasabkan kepadanya. Sehingga pastikan ya di sini bukan dalam case yang mohon maaf gitu ya. Married by accident dan yang lain, enggak. Ini case-nya emang Maryam kan tidak melakukan hal yang terlarang. Wala dalil fihi ala anna auladal banat yadkhuluna fi mutlaqil aulad atau mutlaq az-dzurriyyah wal amru wadih. Jadi di situ tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya auladul banat yadkhuluna fi mutlaq, bahwa anak-anaknya anak perempuan itu bisa dimasukkan, itu enggak ada dalilnya. Wa amal hadis, adapun jawaban untuk hadis tadi, ana kulla
mu'min ibna rasul ibnun anakula mu'min ibnun li rasuli sallallahu alaihi wasallam walakin laisa ibnu an-nasab walisa ibn nasab. Jadi kalau dibilang orang beriman itu anaknya Rasul, iya, tapi bukan secara nasab. Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minin, bahwa nabi itu lebih berhak terhadap kaum mukminin dari diri mereka sendiri dan pasangan mereka dan ibu-ibu mereka. Wa qara'a ba'du salaf wa huwa abun lahum. Dan sebagian ada yang membaca dengan abun lahum, ayahnya mereka. Hada muqtada al-qiyas. Idza kanat zaujatuhu ummahat fahuwa abun walakin laisa abun nasab. Walihada yusraf aulad Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bi nisbatihi li Rasulullah SAW fahuwa min khasaisihim. Lakin hada inda mutlaq al-waqfi amma idza dalatil qarina ala anna aulad al-banat aradahum al-waqif. Jadi ingat ya, itu tadi kalau memang sifatnya mutlak tidak ada indikasi. Tapi kalau ada indikasi bahwa auladul banat pokoknya semua cucu, mau cucu dari anak perempuan, dari anak laki, semuanya berhak dapat manfaat wakaf dari saya. Atau dia tegaskan, ya sudah selesai perkaranya, itu nanti mereka berhak mendapatkan karena adanya ini tabaan li syartil waqif, syarat dari waqif. Walau qala hadza waqfun ala auladi summa auladihim walaysa lahu illa banat fa inna auladal banat liyadkhuluna lil qarinah. Oke. Kama law qala ala waladihi wa zarina. Ini insyaallah kita bahas di sesi berikutnya saja gitu ya. Di falau qala hadza waqfun ala auladi. Jadi berarti ini wakaf untuk anak cucu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.